Shalom saudaraku. Saya percaya kasih Yesus Tuhan kita senantiasa menyertai kita semua. Sekarang kita semua berada dalam situasi yang memaksa kita harus berubah. Kita sedang mengalami sesuatu yang belum pernah dialami dalam sejarah umat manusia sebelumnya. Tiba-tiba di seluruh dunia seperti tutup serempak. Segala suku, kaum, dan bangsa, semuanya. Sebut saja negara yang paling canggih dengan teknologinya saat ini. Jepang, goncang. Negara yang paling maju, Amerika, goncang. Negara-negara yang indah di Eropa seperti Inggris, Italia, sebut saja, goncang juga. Semua teknologi, ilmu pengetahuan, bahkan senjata yang paling canggih kalah sama virus yang cuma dengan cuci tangan pakai air sabun aja bisa hilang. Seolah-olah kalau kita bayangkan virusnya tuh sedang mengejek kita. Kalau dia bisa bicara, virusnya mungkin akan bilang kayak gini, "Kalian gak berani keluar rumah kan? Mana? Katanya Mazmur 91." Kira-kira begitu, saudaraku. Hal ini bisa saja membuat kita takut. Wajar saja. Namun untuk semua orang percaya yang sedang mendengarkan video ini, saya jadi teringat tentang salah satu fakta menarik bahwa dalam Alkitab kata jangan takut, jangan takut ternyata sering sekali diulang dan disebutkan sebanyak 365 kali dalam Alkitab. Ya, sesuai dengan jumlah hari dalam satu tahun. Artinya dia tahu bahwa kita akan takut dan dia mau kita jangan takut. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Nah, saudaraku, kita sedang masuk ke dalam permulaan dari apa yang akan terjadi di kemudian hari. Disinilah kita semua harus sadar bahwa semua penggenapan firman Tuhan sedang di depan mata kita. Di saat-saat inilah semua pengajaran-pengajaran dan nubuat yang kita dengar di gereja sedang diuji. Di waktu-waktu seperti inilah kita harus mengerti betul dan bertanya pada Tuhan apa yang Dia mau untuk kita kerjakan bagi kemuliaan-Nya. Saudaraku, Tuhan yang kita sembah sedang memanggil kita. Dia sedang memanggil kita untuk terlibat bersama Dia mengerjakan perubahan yang sedang Dia bawa. Pertanyaannya, kita yang mana? Dalam kitab Kejadian, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, ada satu kata dalam bahasa Ibrani yang berarti keintiman, yakni yadah. Nah, kata yadah ini kemudian dipakai dalam terminologi penyembahan untuk menggambarkan hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Tuhan sedang mengajarkan kita akhir-akhir ini untuk menyadari bahwa bukan kita lagi yang berusaha masuk dalam hadirat Tuhan ketika menyembah. Itu sebenarnya konsep dalam perjanjian lama. Karena sesungguhnya Tuhan ada dalam kita. Christ in me. Paulus dalam kitab Galatia 2 ayat 20a menulis, "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku." Saudaraku, kita harus sadar bahwa ketika kita sedang masak, ketika kita ke toilet, atau ketika kita menonton, saat kita menggunakan media sosial pun, Tuhan ada dalam kita. Kita perlu sadari bahwa apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kita melakukannya dalam hadirat Tuhan.
Kita harus benar-benar mengerti hal ini, apalagi dalam masa sekarang kita diharuskan beribadah dari rumah masing-masing. Tidak ada lagi lighting yang bagus, musik yang bagus, baju gereja yang bagus. Karena sekarang ini kita tidak bisa lagi beribadah dan berkumpul secara fisik dengan sesama orang percaya lainnya. Hal ini akan sangat menyulitkan kalau kita tidak segera menyadari bahwa kerinduan Tuhan sebenarnya adalah ketika ibadah kita tidak lagi bergantung pada itu semua. Namun sebaliknya, justru dalam keheningan, dalam perenungan kita di rumah bersama keluarga, dalam doa-doa pribadi yang disertai dengan ketulusan, di situ Tuhan hadir. Karena roh Tuhan ada dalam kita. Dalam kitab 2 Korintus mengatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang baru di sini artinya spirit kita. Ketika kita lahir baru, itu artinya roh kita yang sudah berubah jadi baru. Roh yang berubah jadi baru. Yang belum berubah itu tubuh dan jiwa. Jadi ada 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Roh kita memang sudah sempurna setelah dibaharui jadi baru, tapi jiwa dan tubuh kita belum. Ini mengapa Paulus dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pikiran kita. Jadi saudaraku, mari kita serahkan kendali hidup kita jangan kepada jiwa. Karena dari situ berasal intimidasi, disertai dengan pikiran-pikiran yang berasal dan bersifat duniawi. Tapi kalau kita serahkan hidup kita kepada roh yang sudah disempurnakan dan dibaharui tadi, maka dia yang akan kendalikan tubuh dan jiwa kita. Jadi, sekarang saya kembali pada pertanyaan tadi. Siapa kita yang akan terlibat bersama dengan Tuhan dalam perubahan yang akan Dia bawa? Kita orang-orang kudusnya. Kita yang sudah dibaharui dalam roh dan punya relationship atau hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudaraku, percayalah, ada yang pegang kendali atas semua situasi yang terjadi saat-saat ini. Ada yang pegang kendali. Siapa itu? Dia, yakni Tuhan yang ada dalam kita. Wow, luar biasa. Luar biasa saudaraku. Percayalah, ketika Tuhan ada dalam kita dan mengendalikan hidup ini, maka cara kita meresponi semua keadaan sulit yang kita alami akan berbeda dengan cara orang di luar Tuhan menanggapinya. Karena kita tahu dan percaya kepada Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Maka di saat orang lain sedang ketakutan, mengalami depresi, menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup, kita akan tetap melangkah dan mengerjakan kasih yang sudah kita terima dari Bapa, lalu membagikannya kepada orang lain. Dimulai dari keluarga, lingkungan, komunitas, bagi bangsa dan negara ini, bahkan bagi dunia. Karena kita percaya dalam 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara.